Umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, intensi misa kita pada malam Natal ini, mohon perhentian jiwa untuk arwah Bapak Joao Sequeira, Mama Brigida, Kakak Juvita Sequeira, Bapak Jaulino Sequeira, Zita Sequeira, dan semua keluarga yang telah dipanggil Tuhan. Kiranya Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Mohon keselamatan jiwa bagi arwah Nenek Tekla Supini, Bapak Matias Tani, Mama Rebecca Ramina, adik Kristina Rumianti, anak Frederika Novelinda Silvian, Bapak Adrianus Petrus Ririmase, Mama Grace Manumpil, dan adik Ani Ririmese. Untuk keselamatan jiwa Bapak Andreas Mariono, Bapak Anton Malum, Mama Katarina Bengol, dan seluruh anggota keluarga yang sudah dipanggil Tuhan. Mohon peristirahatan kekal bagi arwah kakek Yosef Pasong, Nenek Regina Bude, Nenek Yuliana Nalu, Nenek Magdalena, kakek Gregorius Gama, dan kakek Stanis Roga. Pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, beserta kita sekalian. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita menyaksikan kelahiran Sang Juru Selamat di palungan sederhana. Hari ini Ia yang adalah Allah mengosongkan diri bagi manusia. Marilah kita menyambut kedatangannya dengan menerima Allah dalam diri kita, dalam keluarga kita, terutama Allah yang hadir dalam diri orang-orang di sekitar kita. Sekarang saya akan mereciki arca Sang Kanak Yesus dan didupai dengan keharuman surgawi. Setelah ini, marilah kita beranjak ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kudus menuju kandang Bethlehem yang hadir bersama hari ini.
maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia. Beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12,5 abad sesudah Musa diutus Allah mengantar umat Israel ke tanah yang dijanjikan, 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya, 5 abad sesudah umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel. Sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan caca jiwa di seluruh wilayah kerajaannya. Maka sesudah dikandung perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Betlehem, daerah Yudea, Yesus Kristus Putra Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam malam sunyi dan senyap, bintang-bintang pun terang dan gemerlap,
Tuhan bersabda kepadaku, Engkaulah anakku, hati ini aku memperanakkan engkau. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan Roh Kudus, selalu beserta kita. Para prodiakon, para misdinar, pembawa anak Yesus, pembaca organis kor, para bapak, para ibu, orang muda Katolik, anak-anak sekami, sahabat-sahabat Yesus yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini, hari yang penuh berrahmat, yang kita nanti-nantikannya, hari yang penuh arti, hari yang penuh sukacita dan kedamaian. Natal telah tiba di tahun 2020 di Paroki Sang Penebus Sumbawa Besar. Misteri penyelamatan Allah menjadi manusia kita rayakan dengan penuh syukur, dengan penuh kegembiraan dan penuh sukacita, karena Sang Immanuel, Allah beserta kita, datang dan hadir untuk kita bersama hari ini. Untuk itu marilah kita bersama-sama merendahkan diri dan memohon ampun atas segala salah dan dosa-dosa itu, agar peristiwa keselamatan yang kita rayakan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita layak untuk menerima tubuh dan darahnya yang kudus dan suci, dan kita disembuhkan dan kita dikekuatkan dan kita diselamatkan olehnya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkau menjadikan malam yang amat kudus ini bermandikan sinar terang cahaya sejati. Semoga kami yang sudah mengakui misteri terang itu di dunia ini kelak layak menikmati sukacitanya di surga, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Pembacaan dari Kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar.
Terang telah bersinar atas mereka yang diam di dalam negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kupatahkan seperti pada hari kekelaman Midian. Setiap suatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra yang telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut dia Penasihat Ajaib, Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besarlah kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaan itu dengan keadaan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan surat perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu, pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika
Maria berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang disulung, anak yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungannya, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaringlah di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surgawi yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Para prodiakon, para pembaca, pemazmur, pembawa Kanak Yesus, pasangan suami istri, para bapak, para ibu, orang muda Katolik, anak-anak kami, kor, organis, misdinar, sahabat-sahabat Yesus yang terkasih di dalam Tuhan. Malam Natal tanggal 24 Desember 2020
kita bersama-sama hadir di Paroki Sang Penebus Sumbawa Besar, percaya dan yakin bahwa malam Natal, malam yang memberikan kegembiraan, kebahagiaan, dan sukacita bersama dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudari, selama 4 minggu dengan penuh harapan menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus sebagai Al-Masih, malam ini kita dapat menyambut kelahirannya di Bethlehem, karena tidak ada tempat penginapan. Ia dibaringkan di palungan di suatu kandang hewan. Saudara-saudariku, marilah pada malam ini kita dapat hati berlutut di hadapan palungannya, kandang hewan di mana Yesus berbaring. Menghadapi kenyataan itu, Paus Benediktus pernah berkata, saudaraku, bahwa misteri Natal tampak begitu indah sehingga ibaratnya tidak mungkin merupakan suatu kenyataan. Kita semua dalam batin merasa tergugah apabila melihat suasana di tempat di mana Yesus dilahirkan di Bethlehem. Kita ini tidak mampu memahami cinta kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Dalam diri Yesus, Allah berbuat demikian bukan karena kita ini layak, tetapi melulu karena kasih-Nya yang tak terbatas kepada kita semua, saudaraku. Allah sungguh menghendaki agar kita manusia ciptaannya dapat mengambil bagian dalam kebahagiaannya yang abadi, saudaraku. Menghadapi peristiwa di Bethlehem itu, kita hanya dapat bersyukur sebulat hati dan dengan rendah hati kita harus bertekad untuk makin memperdalam dan meyakini kepercayaan iman kita. Bagi Yesus, kelahirannya di Bethlehem merupakan tindakan awal
atau permulaan kasih-Nya, tetapi yang akan diteruskannya terus menerus sepanjang hidupnya yang pendek di dunia ini, saudaraku. Dalam diri Yesus Allah menjadi manusia, dan kita manusia ini dijadikan sahabat-sahabat Yesus, putra-putrinya. Karena itu, marilah kita semua memelihara dan melaksanakan persahabatan Yesus dengan kita ini. Apabila kita memenuhi apa yang diharapkan Allah dari kita ini, maka kita seperti Yesus akan ikut merasakan kebahagiaan Bapanya di surga. Sementara itu, solidaritas dan kekuatan yang memberikan harapan bagi kita di atas manusia yang hidup bersama sebagai saudara-saudari, sahabat-sahabat di dunia ini. Itulah pesan Natal yang harus kita laksanakan selama hidup di dunia menurut teladan Yesus sendiri, saudaraku. Agar dapat merayakan peristiwa Natal yang terjadi di Bethlehem secara benar, kita semua perlu bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah aku ini sungguh-sungguh menyediakan tempat untuk menerima Kristus dalam diriku? Apakah diriku terlalu penuh, sesak dengan urusan-urusan kepentinganku pribadi? Apakah hatiku terlalu penuh dengan hal-hal keduniawian sehingga tidak ada tempat lagi bagi Tuhan, seperti hari dialami Yesus di Bethlehem, saudaraku? Umat beriman, sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, sejak peristiwa di Bethlehem 20 abad yang lalu, Tuhan selalu mau lahir kembali dan berada di dalam hati kita semua. Apakah kita selalu bersedia menyediakan dan membuka hati kita untuk menerima Dia? Apabila Ia disebut Ia sungguh lahir kembali dalam diri kita, Yesus akan memperkaya kita dengan apa yang ingin diberikannya kepada kita, yaitu damai, kegembiraan, dan kesejahteraan dalam hati kita semua
tanpa perbedaan. Dapatkah kita sebagai murid Kristus merasakan kebahagiaan dan kegembiraan Natal sejati apabila sekarang pun 20 abad sejak kedatangannya, kelahiran miskin Yesus di Bethlehem yang menyedihkan masih terulang lagi dan masih terjadi di mana-mana. Kristus telah membuat dirinya kecil dan sederhana justru untuk membebaskan kita dari pelbagai ambisi, keagungan, dan kesombongan kita. Ia Allah secara bebas menjadi manusia untuk membebaskan kita sepenuhnya agar dapat mencintai Dia sepenuhnya juga dalam hidup kita. Umat beriman, sahabat-sahabat Yesus yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua mempersiapkan diri dan merayakan secara suci kedatangan Kristus dalam Natal penuh kegembiraan iman, dan akhirnya berpuncak pada pertobatan diri yang tulus seutuh-utuhnya dalam diri kita. Para prodiakon, para pembaca, pemazmur, organis, kor, para bapak, para ibu, orang muda Katolik, anak-anak kami, sahabat-sahabat Yesus yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama merayakan kegembiraan dan sukacita Tuhan. Karena sukacita Tuhan yang selalu hadir dalam diri kita masing-masing akan memberikan sukacita bersama bagi sesama kita. Untuk itu berjuanglah saudaraku, berikanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Tuhanlah yang akan memberkatimu dan memberikan yang terbaik bagi kita semua pada hari raya Natal yang agung ini, dan pada hari raya Natal yang kita rayakan bersama di tahun 2020. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita semua berdiri, kita mengungkapkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Aku percaya pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat, marilah kita bersama-sama melalui Kristus Putranya, Allah Bapa,
Maha Kasih berkenan tinggal di antara kita. Dialah Sang Immanuel, tanda kasih sayangnya yang abadi bagi kita semua. Marilah kita memanjatkan doa-doa dengan pengantaran Yesus Kristus putranya yang terberkati di palungan yang suci ini. Bagi gereja, ya Bapa, semoga umat akan kedatangan kerajaan-Mu dalam diri Yesus Kristus semakin mendorong gereja untuk selalu memperbarui diri, umat dan masyarakat seturut dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Bagi perdamaian di antara umat manusia, ya Bapa, semoga nyanyian para malaikat pun menjadi nyanyian kami dalam perjuangan untuk selalu mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan, ya Bapa, semoga para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan dapat menemukan pada diri kami segala sesuatu yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, terutama hati yang penuh kasih. Marilah kita mohon. Mohon keselamatan kekal bagi jiwa dari Mama Monica Bumbut, anak Pasca Rizka Jemalu, kakek Yohanes Hetal Jemalu, Donatus Gatul, Maria Jijam, kakek Rafael Podeng, Mama Mipis, Mama Dortea Tiu, Rovina Mamur, Maria Wawu, dan kakek Rafael Taem. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa-dosa mereka dan layak di hadapan Allah Bapa di surga. Perhentian jiwa untuk arwah Bapak Joao Sequeira, Mama Brigida, Kakak Juvito Sequeira, Bapak Zaulino Sequeira, Zita Sequeira, dan semua keluarga yang telah dipanggil Tuhan. Kiranya Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Mohon keselamatan jiwa bagi arwah Nenek Tekla Supini, Bapak Matias Tani, Mama Rabeka Ramina, adik Kristina Rumianti, anak Frederika Novelinda Silvianti, Bapak Adrianus Petrus Riri Masih, Mama Oris Manumpil, dan adik Ani Riri Masih. Untuk keselamatan jiwa Bapak Andreas Mariono, Bapak Anton Malung, dan Ibu Maria Katarim Bengol, serta seluruh anggota keluarga yang sudah dipanggil Tuhan. Mohon peristirahatan kekal bagi arwah kakek Yosef Pasu, Nenek Regina Bude, Nenek Yuliana Nalu, Nenek Magdalena, kakek Gregorius Gana, dan kakek Stan Sroga. Bagi diri kita sendiri, ya Bapa, dalam suasana kegembiraan perayaan Natal ini, kami mengingat dan berdoa bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan menderita, agar kehadiran-Mu di palungan memberikan kekuatan kepada mereka. Marilah kita mohon. Bapa yang Maha Rahim, dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang mereka sampaikan di altar-Mu yang suci ini, agar Engkau mendengarkan dan memberikan keselamatan bagi mereka yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Kau ampuni segala salah dosa-dosanya, dan Kau terima mereka di dalam kerajaan-Mu yang abadi, dalam kerajaan surga. Bagi mereka yang terus mencari Engkau di dalam hidup mereka sehari-hari, di dalam perjuangan, karya, dan perutusan mereka, agar Engkau melimpahkan berkat rahmat kasih ilahi-Mu bagi mereka yang setia kepadamu. Bagi mereka yang merayakan hari ulang tahunnya, Kau berikanlah kegembiraan, kesetiaan,
dan selalu beriman dan percaya kepadamu, dan diberikan umur yang panjang. Tuhan, inilah doa-doaku yang kami sampaikan di hadapan-Mu. Kami mohon agar bagi mereka umat juga yang merasa merayangi sakit di dalam hati mereka, mereka tidak bisa pergi merayakan Ekaristi, agar Engkau menjamahnya dan memberikan kesehatan bagi mereka semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri telah berkenan menjadi manusia seperti kami, sebagaimana dilambangkan oleh pencampuran air dan anggur ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Ya Allah, dengan rendah hati dan terus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami ya Tuhan. Bersihkanlah aku dari segala dosa-dosa.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan yang kami unjukkan pada hari raya ini. Semoga oleh pertukaran yang amat suci ini kami menjadi serupa dengan Kristus yang amat suci dan kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab ketika sabdamu menjadi manusia, Engkau memancarkan di hadapan kami keagunganmu yang tak terperikan. Engkau Allah yang tak kelihatan, kini dapat kami kenal dalam diri puteramu, Juru Selamat kami. Kabut yang menyelimuti hati dan budi kami ditembus sinar surga yang abadi, maka terbukalah cakrawala baru sehingga kini kami dapat membahagiakanmu. Kasih karunia dan penyelamatanmu yang tadinya tak terbayangkan. Dari sebab itu kami mengumandangkan kidung kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, Tuhan Allah segala
mengadakan doa syukur agung yang ketiga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghimpun dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, sehingga dari terbitnya di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa, kami mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagungkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali. Dengan penuh syukur kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon, pandanglah persembahan gereja-Mu ini dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darah-Nya, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Nya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi suatu persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan bersama
santo dan santa kami, semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh bumi. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih bersiarah di bumi ini bersama hambamu, Paus kami Fransiskus, Uskup kami Sylvester San, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan-pelayan umatmu dan seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah doa-doa umatmu yang engkau perkenankan berhimpun di sini demi kerahiman dan kasih setiamu ya Bapa. Persatukanlah semua anakmu dimanapun mereka berada. Ingatlah ya Bapa akan hamba-hambamu yang kami doakan pada hari ini, umat paroki Sang Penebus Sumba Besar yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Ketika dibaptis, mereka telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematian. Semoga kini mereka serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Sebab Kristus akan membangkitkan orang mati dan mengubah badan yang fana menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin, amin, amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan
kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Umat beriman, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus yang memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang akan kami sambut memberikan kami kehidupan abadi. Amin. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, lihatlah dan kecaplah, inilah Yesus yang lahir kembali untuk kita. Berbahagialah kita semua yang diundangnya. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Sabda telah menjadi manusia dan kami telah melihat kemuliaannya. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami bersukaria merayakan kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Penebus dunia. Semoga dengan cara hidupnya yang pantas, Kau perkenankan masuk ke dalam persekutuan dengan Dia yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Ada pengumuman? Pengumuman paroki tanggal 24 Desember 2020, Misa Malam Natal. Tanggal 25 Desember 2020 adalah perayaan Hari Natal. Misa pertama pukul 7.00, lingkungan Santo Aloysius, lingkungan Santa Maria Bunda Allah, lingkungan Santo Fransiskus, lingkungan Santo Yosef, lingkungan Santa Teresia. Lektor 1, Ibu Justin Agustin. Lektor 2, Saudari Fasana Derti. Pemazmur, Saudari Gladys Tutonugi. Petugas kur ditanggung oleh kelompok 1, Prodiakon, Suster Gebi, Bapak Titus Moy, Suster Christine, Suster Betrik, dan Bapak Mikael Abang. Misa kedua pukul 9.00, Stasi Empang, Stasi Alas, dan Stasi Tanjung Menangis. Lingkungan Santo Sebastianus, lingkungan Santo Ignatius Loyola, lingkungan Santo Carolus. Lektor 1, Ibu Veronica Goleng. Lektor 2, Ibu Sisilia Siri. Pemazmur Saudari Kesia. Petugas kur ditanggung oleh kelompok 2. Prodiakon Bapak Hubertus Malur, Bapak Justinus Milik, Bapak Lambertus Ego, Bapak Ferry Sunandar, dan Bapak Hendrikus A. Chandra. Tanggal 26 Desember 2020 adalah Pesta Santo Stefanus Martir pertama dan Hari Raya Natal kedua. Misa pukul 8.00. Tanggal 27 Desember 2020 adalah Pesta Keluarga Kudus Yesus, Maria, dan Yosef. Misa Sabtu sore pukul 18.00, lingkungan Santo Carolus, lingkungan Santo Fransiskus, lingkungan Santa Maria Bunda Allah, dan Stasi Empang. Organis Saudari Monica Patsili. Persembahan lingkungan Santo Carolus. Prodiakon Bapak Titus Moy dan Bapak Ferry Sunandar. Misa Minggu pagi pukul 8.00, lingkungan Santo Aloysius dan lingkungan Santo Sebastianus. Organis Saudari Bista. Persembahan lingkungan Santo Aloysius. Prodiakon Bapak Hubertus Malur dan Bapak Justinus Milik. Misa sore pukul 18.00, lingkungan Santa Teresia, lingkungan Santo Ignatius Loyola, dan lingkungan Santo Yosef. Organis Ibu Novi Wijaya. Persembahan lingkungan Santa Teresia. Prodiakon Bapak Hendrikus A. Chandra. Demikianlah pengumuman paroki. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi serta sumbangan umat dan perhatian kita semua. Kami mengucapkan limpah terima kasih Pastor Paroki. Dari tempat ini, selaku pastor rekan,
Saya mengucapkan selamat Hari Raya Natal kepada umat sekalian yang hadir pada hari ini, agar Natal di tahun 2020 senantiasa memberikan sukacita, kedamaian, dan keselamatan bagi kita semua. Amin. Mari kita semua berdiri. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang lahir untuk kita mencurahkan berkat dan melindungi saudara-saudari sekalian. Semoga Allah menjaga iman, meneguhkan pengharapan, dan mengorbankan cinta kasih saudara-saudari sekalian. Semoga Allah menjadi jiwa raga saudara-saudari dalam damainya, senantiasa mendengarkan doa-doa saudara dan mengantar saudara menuju kebahagiaan abadi. Dan semoga saudara-saudariku sekalian, mereka yang kita doakan, mereka yang kita janjikan doa, hidup dan pengabdianmu pada hari ini senantiasa diberkati, dibimbing, dilindungi oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Misa Natal kita sudah selesai. Mari pergi, kita semua diutus. Amin. Dari tempat ini kita memberikan tepuk tangan untuk KOR kita dan untuk kita semua pada hari ini.